dunia pasar modal. Mungkin untuk Pak Hari sendiri, saya ada pertanyaan nih Pak. Untuk Pak Hari sendiri kan sebagai co-founder Fantastic, kenapa sih Bapak mendirikan Fantastic ini? Kalau boleh tahu, sharing dulu ke kita sedikit. Hai, halo semua. Pertama, Halo. thank you semua ya udah mau hadir di luangkan waktu di sore hari. Saya tahu habis kerja yang super sibuk, tapi ini juga acara nggak kalah pentingnya ya supaya teman-teman juga bisa mendapatkan insight. Semoga dapat insight yang sangat useful for the life ahead. Oke, thank you Noah untuk pertanyaannya. Kenapa Fantastic? Oke, that's a very good question. Saya terus terang seperti tadi Noah udah sedikit mention, di pasar modal itu udah lebih dari 15 tahun, dan kita ngikutin tuh journey-nya dari 15 tahun lalu. Kita lihat indeksnya dari bawah sampai naik, turun, gonjang-ganjing, market crash berarti udah berapa kali market crash? 2 sampai 3 kali market crash. Ya, 2 kali market crash. Ada crash kecil satu sih, ya 2 sampai 3 kali market crash. And then sekarang 2 hari ini market kita new high lagi ya. Iya, betul. Nah, jadi berangkat dari situ saya melihat pertumbuhan investor juga sangat pesat, namun sangat disayangkan saya tuh dan partner saya Frankie yang nggak bisa hadir hari ini melihat kok investornya yang lama nggak sustain ya gitu. Kenapa ya? Dan dipelajarin lebih lanjut, ternyata sebetulnya majority dari investor retail kita banyak mengalami yang namanya loss. Nah gitu. Nah itu jadi pertanyaan yang cukup lama kita cari tahu kenapa market kita yang bagus banget naiknya ini, tapi banyak yang loss. Nah gitu. Jadi sampai ketemulah jawabannya, kita research, ternyata market naik tapi cara pakainya salah, itu juga berpengaruh. Sama lah, jadi kalau misalnya alatnya bagus tapi kita cara pakainya nggak tepat sasaran, itu jadi bisa balik berbahaya. Gitu. Jadi di Fantastic itu kita bermula dari misi kita pengen simplified wealth creation. Gitu. Jadi di sini kenapa kita bicara wealth creation, kita bukan simplifying investing, karena investing itu bagi kita hanya satu alat. Yang penting dari alat ini sebenarnya adalah mencapai apa yang kita mau capai, yaitu wealth creation. Pasti di situ teman-teman semua setuju dong. Kita pasti mau punya kekayaan yang bertumbuh gitu. That's why kita semua berpikir pengen investasi. Nah gitu. Jadi memang Fantastic kita create untuk simplifying itu. Dimana kita pengen teman-teman usernya Fantastic itu bisa menikmati pertumbuhan kekayaan, bukan hanya ngeliatin profit berapa sih hari ini gitu. Oke, terima kasih Pak Hari. Mungkin untuk Pak Eri, saya juga pertanyaan yang sama nih. Pak Eri kan selaku co-founder Fantastic Plus, dulu sebelum mendirikan Fantastic Plus ini visi misinya apa tuh Pak? Apa yang Pak Eri lihat masyarakat butuhkan? Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Ya, jadi terima kasih Mas Nuat pertanyaannya. Jadi memang sejak awal Apart ini diperkenalkan, Fantastic Plus itu yang salah satu pertama kali mengajukan diri ya sebagai Apart online. Jadi di era tahun 2014-2015 itu masih pertama kali. Nah itu momentum digitalisasi dan reksadana online pada saat itu tuh saya melihat ini suatu momen yang bagus ya setelah saya lama melintang di industri pasar modal. Dan sama tadi kebetulan di tahun 2021 ini kita ketemu dengan 2020 ketemu dengan Pak Frankie dan Pak Hari. Ini kita kayaknya punya visi yang sama ya. Bagaimana yang selama ini mungkin ya tingkat literasi kita masih kecil gitu ya di masyarakat. Kemudian juga pertumbuhannya pada saat tahun sebelum pandemi juga masih sedikit sekali ya. Single investor ID di reksadana, sehingga saya melihat harusnya era digitalisasi ini lebih banyak bisa memacu pertumbuhan investor. Benar. Dan mempermudah mereka untuk bisa berinvestasi, mendapat akses investasi. Benar. Nah, ini yang kita coba sama-sama ya melalui dengan strategi dengan wealth creation tadi, dan juga mensimplify semua prosesnya, sehingga
nasabah bisa lebih terliterasi dan ya berinvestasi dengan benar ya, jangan hanya ikut-ikut gitu. Oke. Itu Nah, sih. saya ambil dari kutipan Pak Hari tadi bahwa investor Indonesia ini berkembang terus. Selama pandemi ini Pak, dari tahun 2020 itu kenaikan jumlah SID itu 56%. Dari tahun sebelumnya, di tahun 2021 naiknya lebih tinggi lagi, 93%. Artinya bisa kita lihat antusiasme masyarakat tinggi banget. Nah, kalau menurut Pak Hari sendiri dan Pak Eri, Pak Hari dulu mungkin pertama, ini berbahaya atau justru bagus antusiasme yang tinggi ini? Oke, antusiasme yang tinggi itu pasti kita harus sambut dengan tangan terbuka ya Noah, karena itu menunjukkan satu kemauan atau satu step bahwa penduduk Indonesia itu sudah mulai memikirkan lebih panjang tentang masa depan gitu. Jadi ini satu step peralihan menurut saya yang kita sekarang berada nih. Kalau kita lihat mungkin 10 tahun lalu, kita mungkin yang ada di kepala kita pada saat kita bekerja adalah aduh harus kerja yang benar supaya dapat uang and then nabung, that's it. Karena lumayan waktu itu UMR juga belum setinggi ini ya. Jadi kita masih survive mode, kita kerja itu untuk bertahan hidup gitu. Nah, puji Tuhan dengan pemimpin negara yang baik, kita udah bisa melewati satu dekade dan sampai di tahap ini di mana saya melihat pekerja di Indonesia atau pelaku bisnis di Indonesia, mereka udah bukan lagi mikirin mau bertahan hidup, tapi mereka udah mulai mikirin yang namanya mimpi. Saya pengen punya ini, saya pengen punya rumah, saya pengen punya kendaraan dan so on. Jadi ini satu progres yang sangat baik menurut saya. Gitu. Jadi memang antusiasme yang tinggi ini harus diimbangi juga dengan yang namanya edukasi, literasi yang tadi Noah sempat mention gitu. Karena kalau antusiasme aja tanpa ada literasi ya seperti ini gitu. Yang kejadian di luaran sana di mana memang kita gampang sekali terbuai dengan tawaran-tawaran yang sebenarnya tidak masuk di akal gitu, Noah. Iya. Nah, kalau Pak Erin, saya ada pertanyaan nih Pak. Kalau misalkan Bapak lihat belakangan ini kan lagi happening di media sosial tentang apa? Tentang ada beberapa influencer yang dicurigai bertindak tidak benar. Nah, kalau menurut Bapak dari banyaknya investasi ilegal ini salah siapa? Apakah salah influencernya atau oknumnya atau salah masyarakatnya? Ya sebenarnya bisa salah semua ya. Karena yang utama sebenarnya ini kan masalah klasik ya. Ini investasi bodong, ponzi segala macam ini udah lama lah ya. Iya. Tapi sekarang bermetamorfosis jadi banyak ya. Karena ada fasilitas digitalisasi, media, sosial media segala macam. Jadi ini semakin memudahkan, makin memarakkan orang. Jadi pertama saya lihat ada 3 faktor utama sih saya lihat. Yang utama tuh ya memang masyarakat kita literasinya masih rendah. Jadi orang punya uang, kita udah punya duit, tapi kita nggak tahu dari mana. Terus kita investasi, kita nggak tahu ini investasinya benar apa enggak. Jadi mereka kurang dalam itu. Gitu. Itu satu hal yang mungkin harus kita cermati ya selama ini. Kemudian juga dengan adanya sosial media, ada viral segala macamnya, ini orang yang memang punya niat jelek ya dari awalnya ya, mengiming-imingi dengan keuntungan yang tinggi dan dengan cara yang mudah. Orang Indonesia tuh paling senang tuh. Semua serba instan, high return, low risk. Waduh, itu siapa yang nggak mau itu kan? Terus jangka pendek lagi. Nah ini orang Indonesia terbuai. Dan ditambah lagi testimoni kan, karena ada media, dia bisa testimoni orang-orang terkenal di situ, influencer tadi ditambah. Jadi orang makin mempercayai karena ya sekarang orang lebih melihat ke sana kan, wah si A aja ikut, harusnya kita jadi ikutan lah supaya nggak ketinggalan segala macam. Dan jangan lupa orang Indonesia ini cepat lupa. Jadi nggak sedikit orang kejeblos itu nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali di hal yang sama. Jadi ini pasti akan berulang selama literasinya, dan literasi harus terus dilakukan, sosialisasi edukasi. Benar banget. Kalau menurut Pak Hari sendiri nih, ini kan tema kita how to become a smart investor. Nah, smart investor ini apa sih yang perlu dipersiapkan yang paling mendasar nih Pak Hari untuk jadi smart investor? Oke. Jadi untuk nyambungin sedikit nih dari Pak Eri,
saya setuju banget ya Pak Eri. Kita yang udah lama di pasar modal ya, kita lihat makhluk ini selalu ada ya Pak. Cuman memang menjelma jadi bermacam-macam. Bermacam-macam gitu. Nah, kebetulan belakangan ini lagi maraknya teknologi, ikutan deh dia ke teknologi, benar ya Pak ya? Ya, jadi sebenarnya nomor satu, kita butuh mindset dulu nih, yang paling penting. Mindset yang kita mesti tahu adalah as a smart investor, there is no such thing as free lunch. Nggak ada di Indonesia, saya yakin di seluruh dunia nggak ada yang namanya makan gratis. Ya nggak ada yang gampang dapat duit cepat lagi. Itu begitu udah dengar itu, mau bentuknya apapun, kita sebagai investor atau calon investor udah harus alert dulu nih, gitu. Karena kita juga mesti sadar bahwa kita ini memang dalam proses belajar, baru mulai. Kita nggak perlu menutup dulu diri bahwa oh itu udah pasti bodong, tapi kita cari tahu aja, nggak boleh curiga. Tapi kita namanya proses belajar ya. Nah, kenapa kita harus mulai dari no such thing as free lunch? Kalau misalnya emang bener ya iming-iming dari ABC bisa cepet, bisa dapat ini, nggak ada risiko dan pokoknya too good to be true lah ya. Bayangin dong kalau kayak gitu ya, kita semua nggak usah kerja lah. Kita semua jadi investor aja gitu. Nah, jadi which is nggak make sense kan. Itu bagaimana kita yang setengah mati kerja 24/7 nyari, and then bisa digantikan dengan yang namanya duduk angkat kaki lalu dapat return yang tinggi gitu. Nah gitu. Jadi hal itu sendiri udah harus memberikan satu alert system buat kita gitu. Nah lalu yang nomor 2, ini mungkin sedikit nggak umum ya, tapi ini seringkali saya bicarakan gitu. Kita harus bertanya ke diri sendiri, kita ini adalah pekerja atau investor sebagai okupansi. Itu dulu. Karena ini salah satu penyebab kerugian terbesar yang saya ketemu secara persentase. Jadi kenapa saya akan coba bahas sedikit ya. Kita jam trading atau jam investasi ya, itu sama dengan jam kerja dan weekdays teman-teman di sini. Nah, otomatis waktu yang kita curahkan itu akan terpecah. Jadi which is not good. Kita itu mau fokus di A atau di B. Nah, itu dulu yang perlu kita tetapkan sebagai investor gitu. Kalau memang kita adalah fokus di bekerja atau building business atau apapun itu sebagai skill utama kita, otomatis kita juga harus bisa merelakan bahwa kita harus bisa merelakan kita nggak bisa jadi investor murni atau aktif investor gitu. Dalam hal ini adalah trading gitu ya, aktif investor itu. Nah jadi itu dulu. Kenapa? Karena testimoni atau riset yang kita udah lakukan sebelum kita dirikan Fantastic, itu selalu rata-rata investor yang mengalami kerugian itu nomor satu karena impulsive trading, dengar ikut-ikutan. Dan pada saat trading, temennya yang memang mungkin yang diikuti itu adalah investor murni ya, yang ngerti cara baca teknikal dan baca laporan keuangan, dia pantengin di depan layar, dia waktunya keluar, dia keluar. Tetapi kita yang ikut-ikutan, kita sambil kerja nih, wah itu sering banget tuh, kelewat tiba-tiba, kelewat 1 detik aja udah jadi plus 5%, mungkin jadi minus 3%. Nah, pada saat udah minus 3%, udah beda nih ceritanya, aduh jangan cakap loh, sayangnya, nah udah makin. Nah itu, jadi hal seperti itu menurut saya ngelihat itu udah problematik utama gitu. Jadi untuk menghindari hal seperti itu, kita juga sendiri-sendiri mesti sadar gitu bahwa kita ini mau yang mana, direnungkan aja gitu. Kita ini mau fokus di building business atau mau bekerja, karena memang kita kan sebagai pekerja atau sebagai pebisnis kita juga harus mengasah skill terus ya. Nggak bisa kita setengah-setengah hati gitu, karena ya ini mata pencarian kita gitu. Nah jadi itu sih Jadi mindset itu sangat penting sebagai dasar kita mau jadi investor. That's why kita namanya smart investor. Saya ingat banget dulu pernah saya lagi trading saham gorengan, tiba-tiba Bapak panggil meeting, langsung tuh ambrol. Jangan jadi curhat dong Noah.
Ya, itu kan dulu waktu masih apa, masih ikut-ikutan, Pak. Nah, buat Pak Hari lagi nih. Kalau tadi kan kayak yang Bapak bilang kan berarti karyawan ini kan bagusnya kan ya jangan ikut-ikutan trading, apalagi kalau misalkan ya kita nggak punya waktu dan nggak punya kemampuan untuk menganalisa laporan keuangan yang memang itu saya akuin susah, memang nggak semua orang bisa. Nah, terus bagusnya lagi nih, bagusnya untuk full time employee ini apa nih Pak metode investasinya? Oke, that's a good question, Noah. Jadi memang ini salah satu dasar yang memang kita percayai fantastik bisa berikan gitu. Bukannya saya jualan ya, tapi memang saya lihat mayoritas penduduk Indonesia itu belum dikenalkan dengan yang namanya passive investing. Nah, passive investing itu apa? Nah, sebagai investor, kita semua setuju bahwa kita harus mengerti apa yang kita beli gitu. At that point ya. Nah, jadi bagi kita yang nggak punya waktu atau pengalaman untuk memilih apa sih yang bagus, apa yang enggak. Sekedar kita mengerti, kita bisa ngerti dengan adanya news, dengan buka Google sebentar kita tahu apa itu Astra. Astra itu untung apa enggak, sampai di situ kita bisa tahu. Nah, tetapi apakah Astra ini menjadi pilihan kita berdasarkan dengan strategi investasi kita? Nah, itu yang sebenarnya sulit untuk dijawab. Nah, tapi jangan berkecil hati. Zaman dulu kita kalau mau kenal dengan yang namanya manajer investasi, kita harus mau uang gede. Nah, dengan yang adanya teknologi zaman sekarang, kita uang 10.000 rupiah aja udah bisa dibantu sama manajer investasi. Nah, ini salah satu misi dari Fantastik gitu. Memang kita mau kenalkan bahwa reksadana itu sebenarnya bukan sekedar produk, tapi itu ada fund manajernya di sana yang membantu manage semua. Nah, gitu loh. Jadi otomatis mereka ini sebagai manajer investasi harus memilih instrumen apa aja, mereka harus kurasi, kenapa dia pilih A bukan B dan sebagainya gitu. Jadi jangan berkecil hati. Justru menurut saya ini udah zamannya investor itu kenal dengan namanya manajer investasi. Benar. Dan ya kita juga perlu akui manajer investasi dibandingkan kita sendiri lebih berpengalaman, mereka lebih terpelajar mereka dan lebih banyak juga yang bisa mereka kerjakan dibandingkan kita, karena kita kan fokus buat kerja ya Pak ya. Benar, betul. Dan manajer investasi itu bayangin ya, mereka mengelola satu fund aja bisa 3 triliun, 4 triliun. Let's say di salah satu fund itu ada saham banking misalnya, BCA gitu. BCA ada di Incas misalnya berapa ratus miliar. Itu untuk mereka mengetahui apa yang terjadi apa yang kita sebagai trader biasa kita hanya tahu apa yang terjadi. Kalau mereka bisa tahu apa yang akan terjadi karena mereka punya CEO semua udah telepon-teleponan gitu. Jadi memang ini satu hal yang kita perlu semua ketahui lah gitu. Jadi kalau memang kita adalah passive investor ya jangan dipaksa jadi aktif gitu, karena dengan salah kamar seperti itu resiko gagal itu langsung naik berlipat-lipat. Nah, tuh udah mulai keluar tuh ilmunya tuh teman-teman tuh. Jadi kalau misalkan mau apa pertanyaan boleh langsung disiapin aja pertanyaan, kasih yang susah kalau bisa. Nah, pertanyaan saya lagi nih Pak buat Pak Hari, selain mindset apalagi kira-kira yang perlu? Kan tadi udah Bapak jelasin bahwa yang paling pertama itu mindset. Nah, setelah mindset, apalagi nih yang perlu disiapkan oleh investor pemula atau misalkan employee yang mau menjadi investor? Oke, thank you. Nah, semua catat ya. Yang tadi pertama mindset. Yang kedua itu adalah emergency fund, teman-teman. Nah, ini juga penyebab nomor 2 nih. Jadi, lawan investasi itu lawannya BU. Butuh duit, butuh uang. Mau jenis apapun yang namanya butuh uang, semua bisa jadi rugi. Kita mungkin udah sering dengar yang namanya, invest sana nggak mungkin rugi. Invest rumah nggak mungkin rugi. Tapi ketika udah namanya BU, ketika namanya butuh buat berobat, ketika namanya orang tua kenapa-napa, itu semua investment bisa babak belur. Nah, jadi nomor 2 itu dana darurat. Jadi dana darurat itu yang seolah-olah kita punya bumper. Jadi nggak sedikit-sedikit cairin. Karena
sebenarnya kita tahu indeks dan lain-lain semua makin lama makin tinggi. Yang kita nggak tahu adalah waktunya. Nah, jadi untuk bisa bersaing dengan waktu itu, otomatis kita punya bumper harus bagus, gitu Noah. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sekalian dana daruratnya itu bagusnya nih kalau menurut Pak Hari ditempatkan di mana? Supaya teman-teman yang udah mulai nyiapin dana darurat ngerti, jadi dana daruratnya nggak hanya ditempatin di tabungan, tapi bisa sekalian bertumbuh juga. Oke. Ini Noah, lu pertanyaannya expert banget ya. Oke, jadi gini teman-teman, sebelum kita ngomong tempatnya dulu, kita mesti ngomong berapa banyaknya dulu, gitu. Karena yang tadi saya barusan bicarakan itu kan fungsinya sebagai bumper, ya kan. Otomatis itu safety net-nya kita. Nah, berapa banyak dulu yang perlu kita tentuin. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih single, yang belum berkeluarga, itu baiknya kita harus menyiapkan 10-12 bulan biaya bulanan kita. Jadi artinya, kenapa harus 10-12 bulan? Artinya, kalau misalnya sewaktu-waktu kita kehilangan income, kita mampu bertahan hidup selama 10-12 bulan. Nah, selama itu kita bisa dong cari kerjaan lagi, gitu. Nah, jadi itu fungsinya. Jadi selama kita jobless atau kita nggak kehilangan income itu, kita tidak menyentuh kita punya investment plan. Itu. Jadi anti rugi lah. Jadi jangan sampai kita, bukan anti rugi, maksudnya jangan sampai kita mencairkan sesuatu pada saat belum matang. Gitu. Jadi ini yang sering kali kita dengar namanya begitu dijual besok naik. Nah, sama gitu. Sama. Jadi itu kita mencairkan belum waktunya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk masuk ke pada saat kita sudah punya dana darurat, baru kita bisa mikirin dengan tenang yang namanya investasi. Nah, gitu. Jadi mau taruh di mana kan tadi Noah nanya ya. Nah, kalau kita cuma taruh aja di instrumen, oke. Jadi dana darurat itu mesti taruh di instrumen yang tidak fluktuasi. Gitu. Contohnya kayak deposito. Gitu. Jadi nggak bisa rugi lah, nggak bisa fluktuasi, nggak bisa naik turun harganya. Gitu. Nah, jadi tetapi teman-teman juga perlu tahu selain deposito ada kita yang lainnya yang bisa memberikan return lebih tinggi dengan karakteristik yang sama, gitu, nggak bisa turun. Nah, yang kedua itu setelah deposito adalah reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang itu adalah kelolaan dari si fund manager ini, dari manajer investasi dengan kategori pasar uang. Kategori pasar uang itu apa? Deposito dan surat hutang di bawah 1 tahun. Nah, surat utang yang di bawah 1 tahun itu biasanya sudah tidak tradable, artinya dia tinggal tunggu jatuh tempo. Jadi makanya dia nggak naik turun lagi harganya, tinggal tunggu aja jatuh tempo dibayar. Nah, oke. Lalu yang ketiga adalah surat berharga negara Indonesia. Nah, itu. Surat berharga Indonesia ini salah satu yang menjadi favorit saya, gitu. Dia dibandingin dengan 3 instrumen ini memberikan imbal hasil paling tinggi. Gitu. Mungkin nanti Pak Eri bisa cerita lebih dalam ya, plusnya apa aja. Gitu. Jadi memang saya punya dana darurat dibagi menjadi 3. Noah mungkin bisa share sebelumnya ya. Dibagi jadi 3 gitu. Saya tetap ada taruh di deposito kurang lebih yang 4 bulan lah. Kalau amit-amit saya kehilangan income, saya punya uang yang saya bisa ambil secepat-cepatnya dan bisa dikasih bumper saya 4 bulan. Nah, selama 4 bulan ini kalau misalnya 2 bulan udah lihat nih kayaknya belum ada nih. Nah, kita udah dalam waktu 2 bulan selanjutnya udah bisa nyiapin antara kita cairin reksadana pasar uang atau sebagainya. Reksadana pasar uang sendiri dicairin juga cuma butuh 2-7 hari kerja. Nah, ini buat yang tadi dijelaskan oleh Pak Hari, teman-teman. Coba ya kita lihat ya. Gitu. Jadi 4 bulan saya taruh di deposito, sisanya saya bagi 2 aja di RBPU atau di ORI. Gitu. Kalau kita berani lebih beresiko, ORI-nya kita bisa gedein. Nah, soalnya kenapa? Karena kita lihat coba, kita taruh
ini saya asumsi 72 juta ya. Sorry, Noah satu step di atasnya. Mungkin kenapa orang bingung 24. Iya. Ini coba mungkin kita ya. Bisa di. Nah, ini. Jadi saya asumsi saya punya biaya bulanan 6 juta. Nah, saya anggap saya butuh 12 bulan punya dana darurat. Nah, jadi saya harus punya uang 72 juta. Nah, jadi kalau saya udah punya uang 72 juta ini, saya mau taruh di mana? Nah, si deposito 24, RDPU 24, ORI 24. Nah, kita lihat nih dari imbal hasilnya. Deposito sekarang memang ngasih 2%, kurang lebih after tax. Jadi 1 tahun saya cuma dapat 480. Nah, begitu kita lihat RDPU yang angkanya udah 3,37, kenapa bisa lebih tinggi? Karena RDPU itu nggak ada tax lagi tuh. Dia ada insentif tax, jadi makanya dia lebih tinggi sama-sama deposito. Itu udah kasih 800 sampai 2 kali lipat dari 480 jadi 800.000. Nah, ORI lebih tinggi lagi, dia 1 juta lebih gitu. Jadi sebenarnya dengan kita split 3 ini dan kita punya dana darurat misalnya, kita nggak benar-benar nggak, jarang lah ya kita sampai amit-amit sampai kehilangan income begitu selama 10 tahun, mungkin nggak ada 1-2 kali. Bayangin dong kalau 10 tahun ini dana didiemin di deposito aja. Iya. Kita kehilangan uang berapa tuh? Jangan-jangan bisa dapat HP satu lagi, HP gratis. Ya, setiap 4 tahun, 3-4 tahun kita kan mau ganti handphone nih. Dapat duit selisihnya dari sini. Nah, tadinya budget HP bisa diinvestasikan ya kan? Sebenarnya mungkin cuma dari hal sesimpel itu aja dapat dana tambahan untuk investasi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Eri sendiri, saya coba balik dulu. Kalau menurut Pak Eri sendiri, tadi kan ada dibahas oleh Pak Ari SBN ORI 021. Ini SBN ORI 021 ini direkomendasikan nggak untuk semua yang hadir di sini, fund people maupun dari karyawan Indivara? Ya, malah. Jadi benar ya, tadi Pak Ari sampaikan, salah satu instrumen untuk dana darurat itu kan timbangannya harus aman ya. Iya. Jadi tadi sudah disampaikan ada beberapa, itu termasuk deposito, RDPU, dan ini surat berharga negara, atau sekarang salah satunya di sini adalah obligasi retail negara ya, ORI 021 yang lagi dipasarkan. Ini adalah salah satu instrumen yang ini kalau di investment bilang ini investasi yang paling aman ya, sovereign risk. Benar. Jadi hampir nggak ada risiko kecuali negara kita terjadi sesuatu ya, karena imbal hasil atau kuponnya, berikut juga pokoknya ini dijamin oleh undang-undang, oleh pemerintah gitu. Jadi dari awal dari Kemenku, Direktorat Jenderal Pengelolaan Risiko dan Pembiayaan ini selalu mendengungkan bahwa ini adalah instrumen yang paling tepat untuk pemula sebenarnya. Dan sejak 3 tahun 4 tahun terakhir ini kan memang ORI ini sudah ditransaksikan melalui online kan, dalam rangka menyebar basis investor dengan nilai minimum yang cukup terjangkau, dan ini memang sangat disarankan sih untuk pemula dan juga untuk alokasi dana cadangan tadi sebagai diversifikasi ya. Kan kalau tadi kan Pak Hari udah jelaskan bahwa dari beberapa produk ORI 021 ini termaksud salah satu yang memberikan return yang lumayan bagus untuk saat ini, saat ini. Kan kita lihat kondisi saat ini. Nah, selain itu apa lagi sih Pak Eri yang membuat ORI 021 ini menarik? Oke. Ya, jadi pertama memang kebetulan di return saat ini kan memang ORI memberikan nilai spreadnya fixed rate ya. Dia selama 3 tahun dia fixed rate itu 4,9%. Jadi net kita dapat 4,41%. Jadi masih lebih tinggi dengan kondisi sekarang, karena melihat 3 bulan, 4 bulan kemarin, 6 bulan mungkin saya lupa ke belakang ini, 7 days BI repo itu selalu tetap di 3,5 gitu, dan ini membuat tren suku bunga jadi turun seperti saat ini, sehingga spreadnya semakin besar ada antara deposito dengan ORI 021 ini. Kemudian yang paling menguntungkan lagi di sini yang menarik adalah pajak ya. Kalau deposito itu salah satu yang menarik, pajak itu masih 20% ya. Nah, kalau obligasi ORI ini sejak 2021 kemarin sudah diubah kebijakannya dari 15% turun menjadi 10% gitu. Ini juga akhirnya menambah tingkat net
income yang akan diberikan dari kupon tadi. Kemudian juga nilai minimumnya ya, yang terjangkau cuma 1 juta rupiah. Ini makin menarik sehingga sejarahkan basis investor cukup terjangkau untuk memulai investasi di sini. Dan sebagai dana cadangan lagi tadi, ini tenornya 3 tahun, tapi begitu pembayaran kupon pertama, dia tradable, jadi bisa dijual. Sewaktu-waktu ya. Nah, dan ngelihat kondisi sekarang dari beberapa ori yang sudah terbitkan kemarin, harganya pun di market makin tinggi karena suku bunga sekarang ini bentar ini menurun kan. Jadi orang dengan di par aja dengan yield segini orang masih banyak yang mau cari di secondary. Benar. Gitu. Karena kalau misalkan saya ingat dulu pas launching ori 020 itu bank BUMN itu deposito 1 tahunnya itu masih di kisaran 3%. Sekarang udah 2,5 kalau nggak salah. Lebih cepat turunnya. Nah, terus pertanyaan lagi nih Pak Eri, untuk saat ini kondisi pandemi saat ini, apalagi sih yang perlu dipertimbangkan orang dalam memilih produk investasi? Ya, saya lebih setuju tadi yang dicadangkan itu selalu didengungkan kan, dana cadangan, dana darurat ya, jadi Pak Haris. Karena ya ini orang makin jelas sekarang. Kita pernah nggak ngebayangin ada corona kayak gini? Sebenarnya saya juga belum pernah ngalamin gitu ya. Gimana kita harus WFH, ini istilah-istilah kayak begini. Jadi begitu banyak ketidakpastian yang kita harus siapkan dan nggak sedikit juga orang kehilangan pekerjaan ya selama pandemi ini. Dan ini membuktikan bahwa orang harus udah mulai mikir bahwa ya ini kita harus bijaksana dalam menempatkan aset kita ya, likuiditas kita, supaya kita benar-benar siap kalau ada kejadian sesuatu seperti ini. Dan sampai sekarang pun kita nggak tahu kapan ini selesai kan. Benar. Mungkin Noah bisa jawab kira-kira tahun depan bisa selesai, nggak ada tahu juga Pak Hari ya. Kita nggak pernah tahu. Kita yang tadi udah mau hybrid, udah senang-senang di seperti ini, ada lagi varian lagi. Jadi saya kira balik lagi ke pertanyaannya bahwa pertama yang harus dipertimbangkan bahwa kita harus bijaksana ya dalam segala sesuatu. Jadi jangan ngelihat jangka pendek, kita tetap harus ngelihat jangka panjang dan semua jadi payah hasil kita itu jangan dihura-hurakan, dihumbar ya dengan karena ketidaktahuan kita dalam berinvestasi. Jadi kita benar-benar kalau bisa ya belajar, dan kalau tadi kita nggak tahu atau kita nggak belajar, tanya sama yang ahli atau menempatkan dana ke fund manager yang memang ada ahlinya di sana, gitu misalnya. Benar. Ke investor yang memang aman seperti SBN ini contohnya. Benar. Kalau saya ini bisa simpulin adalah bahwa kita lihat dari likuiditas dan jangan tergiur sama return, apalagi kalau misalkan kayak sekarang kan lagi banyak banget tuh influencer dipakai buat promo investment yang high return. Nah, itu lebih baik kita fokus ke kerjaan kita benerin mindset, kita berinvestasi untuk membangun kekayaan. Nah, saya lanjut lagi nih, kalau misalkan tadi kan udah mindset, terus perlu dana darurat. Kira-kira Pak Hari, apalagi nih? Ini kan baru 2 nih. Ada lagi nggak yang dibutuhkan oleh investor pemula ataupun full-time employee yang pengen berinvestasi? Thank you, Noah. Oke. Ya, sebelum jawab pertanyaan Noah, sebenarnya dari tadi sih kepikiran satu story ya Pak, dari ceritanya Pak Eri. Dulu waktu sekitar 7 tahun lalu, saya masih di sekuritas plat merah. Kita dapat satu kesempatan untuk keluar, untuk case study. Nah, lagi ngobrol-ngobrol gitu, saya ketemu dengan investor di sana, salah satu investor luar asing. Mereka nanya, bisa nggak sih orang asing beli SBR gitu, salah satu ori lah, mereka ngomongnya ori, karena zaman itu mereka tahunya belum ada SBR, kayaknya SBR belum terlalu umum, mereka lebih tahunya ori, obligasi Indonesia, retail Indonesia. Nah, jadi saya bingung dong, kenapa lu cari ori gitu, saya nanya gitu kan. Akhirnya dia bilang, mau nggak sih Indonesia itu di seluruh dunia ya obligasi negaranya yang satu-satunya dijamin undang-undang itu cuma di kita gitu. Itu yang tadi Pak Eri ngomong. Artinya Kak, jadi kalau kita negara lain mereka pinjam uang, mereka bisa bilang, aduh negara bangkrut, gak ada uang, nggak bisa bayar, default. Itu namanya default tuh teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu yang namanya ngomong default itu artinya dia nggak bisa bayar utang. Nah, di Indonesia nggak dijamin di undang-undang. Jadi undang-undang bilang nggak ada uang, ya cetak uang, harus balikin.
gitu. Sampai orang luar aja pengen beli kita punya. Nah, jadi ini ceritanya selama bertahun-tahun banyak sekali investor asing parkirin uang di sini. Nah gitu, udah waktunya lah kita sebagai penduduk Indonesia nih, ya kita sendiri juga sebenarnya yang nikmatin fasilitas-fasilitas kayak MRT dan lain-lain. Nah yuk kita partisipasi, orang luar aja parkirin di sini, masa kita sendiri nggak mau nikmatin gitu. Dan bagusnya lagi dengan kita kontribut ke ORI ini, ke SBR ini, uangnya itu dipakai buat apa sih? Gitu. Uangnya itu sebenarnya dipakai lagi sama negara untuk pemulihan COVID, untuk lanjutin proyek-proyek strategis, MRT, mungkin kereta cepat juga dari Pulau Jawa itu nanti juga kita juga yang nikmatin. Di sini harga rumah udah mahal, naik kereta setengah jam dapat harga rumah murah di sana, ya kan? Ya gitu. Jadi sebenarnya itu semua memang bersinergi gitu. Jadi memang dan lagi gini loh, ORI itu, SBR itu nggak seperti kita pengen beli saham atau beli reksadana. Ini catatan penting. Karena ini kita bisa beli ketika pemerintah keluarin. Dan pemerintah nggak keluarin setiap hari. Benar ya Mbak Eri ya? Betul. Pemerintah nggak keluarin setiap hari. Gitu. Jadi memang ada window-nya. Berapa bulan nanti keluarin. Gitu. Nah jadi memang kebetulan saat ini lagi periode penjualan ya Pak Eri ya. Betul. Itu lagi periode penjualan gitu. Jadi memang ORI-nya sangat boleh dipertimbangkan untuk sebagai pelengkap di dana darurat, sebagai produk di dana darurat. Oke, balik lagi ke pertanyaan Noah. Iya, Sorry Pak. Noah, boleh ulang nggak Noah pertanyaannya lagi? Pertanyaan saya tadi kan tadi kan udah dijelasin bahwa yang pertama itu adalah kita perlu punya mindset yang benar. Nah, terus kita perlu punya dana darurat bagi bantalan kalau misalkan ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Terus apalagi tuh Pak kira-kira ada lagi nggak dari Bapak? Ini yang terakhir lah, harusnya poin penting terakhir yang ketiga ya. Jadi setelah punya mindset yang benar, which is mindset kita ini full time investor atau full time worker atau full time businessman. Nah, dari situ kita bisa menentukan jati diri kita sebagai investor. Apakah kita cocok jadi active investor atau kita adalah passive investor. Nah, setelah itu kita mesti perhatiin namanya bentor kita, dana darurat. Benar. Nah, lalu itu kalau udah kita perhatiin, yang poin ketiga adalah waktunya ke pemilihan partner. Gitu. Pemilihan instrumen antara kita aktif atau kita pasif, kita harus pilih produk investasi yang tepat untuk kebutuhan kita. Contoh, kita ngomong, saya mau nabung nih, misalnya untuk 3 tahun lagi merit atau 2 tahun lagi merit. Kalau kita ngomongnya seperti itu, apakah bijaksana kita ambil saham yang fluktuasinya tinggi? Nah, pertanyaan saya, apakah bisa ketika nanti 3 tahun lagi jatuh tempo nih, udah mau bayar nih, kita diharuskan ngomong sama pasangan, kita boleh nggak ya meritin mundur? Ini market lagi jelek nih. Nah gitu. Kalau misalnya bisa ya boleh, tapi kalau misalnya nggak bisa ya jangan lah. Cari yang baru ntar dia. Cari yang baru ya gitu. Jadi itu pemilihan itu. Jadi faktor itu kita harus lihat. Lalu faktor nomor 2 adalah yang kita beli itu instrumen-instrumennya kredibel nggak, diakui atau tidak, itu dulu gitu. Jadi kita harus melihat instrumen kita ini ada hukumnya nggak gitu. Jadi ini salah satu poin yang bisa membantu kita filter untuk tidak menaruh di investasi yang berlabel bodong ya gitu. Jadi nggak semuanya bodong, tapi persentase kecil, sangat kecil, tetapi saya nggak menyarankan untuk kita gambling dari sisi ini bodong atau enggak ya, ini nggak dijamin nih. Nah itu janganlah gitu. Sebenarnya kalau kita pakai instrumen dengan tepat, yang ada payung hukum negara kita itu udah jauh dari cukup. Contohnya ya, kalau saya 30 tahun lalu dari kecil nih mama saya udah tabungin misalnya setiap bulan sejuta gitu selama 30 sampai sekarang nih misalnya umur 30 tahun gitu. Saya udah pegang uang berapa cuma? 7-8 miliar. Uang 1 juta sebulan. Nah gitu loh. Jadi kalau kita tahu cara pakainya nggak perlu sampai segitunya lah gitu.
Kita trading mau cari 3 miliar juga, aduh, Pak Eri gimana kan? Udah berpuluh-puluh tahun gitu, nggak gampang, gitu. Jadi kita tahu pakainya gitu. Nah, lalu kita beralih ke passive investor. Passive investor juga penting gitu. Manajer investasi sendiri itu bersifat universal gitu loh. Dari grade-nya paling atas sampai grade bawah itu kita itu justru salah satu tugas si Fantastic. Bagaimana kita yang fokusnya adalah membuat investor kita bisa enak growing wealth-nya, kita harus mengkurasi siapa sih yang good enough gitu loh, siapa sih yang stable enough gitu kan. Kita suka kadang-kadang lihat, oh 1 tahun terakhir si A punya produk naik banyak, tapi kalau kita benar-benar telah lebih dalam, ternyata sejak dia berdiri dia malah minus. Nah itu loh, jadi di sini kita mulai berkaca dengan namanya sustainable investing. Jadi sebagai poin ketiga itu, setelah kita mengenal mindset, mengenal dana darurat, yang ketiga itu kita harus sustain. Gitu. Buat apa dikasih untung 100% tapi besok hilang? Nah, itu namanya nggak sustain. Nah, itu. Jadi sustainabilitas itu sangat penting karena kita ini membangun kekayaan, kan capek kerja ya, ngumpulin aset, and then kalau cuma hilang begitu aja, aduh sangat sedih banget gitu. Nah, gitu. Jadi untuk bisa mengenal manajer investasi, untuk bisa mengenal produk mana, nah itu kita bisa ketemu di Fantastic. Kita udah benar-benar kurasikan, dan si produknya itu sendiri kan bermacam-macam, ya kan. Kita bisa ngomong sama-sama reksadana saham, tapi sahamnya benchmark kemana? Ke indeks kah atau ke konstruksi gitu kan. Kita tahu kalau seasonal kayak konstruksi kadang naik kadang turun, atau ke ekspor impor kayak batu bara dan lain-lain kan kadang naik kadang turun. Nah gitu. Ada yang lebih stable kayak ke indeks, banking dan lain-lain. Nah itu kita bantu pilihkan. Jadi kita bantu translate lah gitu. Tetap kita mengharuskan investor harus ngerti lah apa yang dibeli, jadi jangan sembarangan beli, tapi kita bantu untuk bisa mengertinya gimana sih gitu. Jadi kita bantu produk kita bedah, transparansi dari si fund manager dibedah gitu. Dibedah isinya siapa, isinya beli barang apa, berapa tahun, untung berapa gitu, kita kasih tahu semua. Siap. Mungkin sekian dulu ya Pak ya untuk sesi tanya jawab kita, karena kalau saya lihat ini antusiasme teman-teman semua hebat banget, pertanyaannya banyak banget. Kita mulai sesi tanya jawab dengan teman-teman semua yang udah hadir. Ini saya dapat satu pertanyaan yang nyambung dengan yang tadi Bapak jelasin. Dari Rizky Atmajati. Nah, bagaimana cara memilih fund manager yang berkualitas? Mungkin Pak Eri bisa bantu jawab, Pak. Bagaimana cara memilih fund manager yang berkualitas? Ya, terima kasih. Tadi Pak siapa tadi, Mas siapa? Mbak Rizky Atmajati. Oh, Mbak Rizky. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Rizky. Saya coba jawab ya. Jadi memang tidak mudah ya kalau kita masuk ke dalam pasar modal itu. Memang di reksadana khususnya ini saat ini aja tercatat hampir ada 99 perusahaan manajer investasi di Indonesia. Jadi cukup banyak. Makanya dari awal kita sevisi dengan yang Pak Haris sampaikan, kita mencoba untuk menseleksi. Enggak semuanya, karena kita berharap bahwa untuk investor pemula atau investor yang baru mulai untuk meningkatkan wealth creation tadi itu, kita pilihkan perusahaan-perusahaan manajer investasi yang sudah kita seleksi secara secara lebih dalam ya, sehingga kita bantu supaya apa yang sudah ada di platform kita ini nasabah udah bisa milih, udah lebih aman ketimbang mencari lagi di luar sana yang lebih banyak gitu ya. Nah itu banyak sih parameternya. Ini kita pertama emang buat tim, kita buat prosedurnya segala macam. Antara lain ya kita ngelihat yang paling utama reputation ya dari perusahaan. Kemudian juga laporan keuangannya, kemudian tata kelola dari perusahaan manajer investasinya, bahkan sampai ke level individu-individunya. Jadi kita ngelihat historicalnya sampai sekian ini apakah pernah ada fraud, pernah ada kasus sebelumnya segala macam. Nah ini kita dalami lebih cermat sehingga si fund manager ini bisa kita masuk ke dalam pilihan manajer investasi yang kita masukkan ke dalam platform. Nah, memang yang paling mudah sih memang di depan itu kalau yang terreflect ya di dalam industri itu kelihatannya memang fund manager yang udah banyak dipercaya itu kelihatan dari dana kelolaannya, AUM-nya ya.
Karena itu semakin dia gede, semakin baca, mungkin orang semakin percaya itu interpretasinya seperti itu. Tapi tetap kita harus hati-hati, itu juga tidak menjamin ya. Hanya memang saat ini yang kita yang kita sudah seleksi segala macam itu kita nggak lebih dari kurang dari 15 manajer investasi ya dari 99 itu yang kita anggap cukup baik. Makanya mungkin Mbak Rizky nanti coba bisa lihat masuk ke platform kita untuk lebih mudah menyeleksi dari situ yang udah kita seleksi gitu. Ketimbang seleksi sendiri kayak tadi karena ya prosesnya cukup panjang dan lebih mendalam gitu Mbak Rizky. Jadi sebenarnya prosesnya banyak ya Pak ya? Ya, betul. Prosesnya banyak. Kalau misalkan ternyata kita masih sambil belajar, nggak ada salahnya kita cari partner yang memang yang bisa bantuin kita. Betul tadi yang tadi sampaikan Pak Hari. Oke. Terus saya ada pertanyaan kedua. Dalam investasi pasti tidak akan untung terus. Dari Mbak Aidel Fitra, pernah kejadiankah reksadana yang dibeli dalam waktu yang lama portofolionya merah? Aduh, kalau ini saya bingung mau nanya sama siapa nih. Mungkin. Boleh Noah, saya jawab aja. Iya, oke Pak. Oke. Benar. Oke. Itu pernah nggak? Pernah. Ada nggak? Ada. Nah, that's why kita pengen jangan sampai salah beli. Nah, gitu. Jadi, saya bisa cerita sedikit mungkin di Fantastic, itu kita berani ngomong bahwa kita satu-satunya yang buka sejak fund itu berdiri, performa dia plus atau minus. Boleh kalian coba lihat di tempat lain. Itu di tempat kita namanya compounding rate, bunga majemuk. Nah, jadi kita kasih tahu di setiap produk, dia berdiri tahun berapa, sampai sekarang, yaitu plus atau minus. Kalau plus berapa, minus berapa, itu udah ketahuan. Nah, jadi itu yang tadi ditanyakan, itu sebenarnya banyak manajer investasi yang memiliki trik-trik tersendiri untuk membuat produk dia menarik. Which is 1-2 tahun terakhir dibikin untung, tapi sebenarnya selama berapa lama tuh rugi gitu. Nah, jadi jangan sampai lah ya kita salah pilih. Nah, untuk bantuin ini sebenarnya berhubungan juga dengan pertanyaan sebelumnya Pak Eri, yang tadi Pak Eri jawab, memang dalam mempertimbangkan menjadi partner itu butuh beberapa indikator. Itu salah satunya yang kita pakai, salah dua ya. Yang kita pakai adalah aset dalam kelolaan. Jumlah aset dalam kelolaan yang kita pakai salah satu indikator. Jadi kita juga perhatiin si fund manager itu, si perusahaannya manajer investasinya itu untung atau enggak secara keuangan. Nah, kan kita nggak mau kan di manage di kita punya produk untung, tapi sebenarnya perusahaannya nggak untung, rugi gitu kan. Nah, itu juga kita perhatiin. Bahkan izin dari si fund manager juga kita perhatiin. Compliance dia dalam dia melaporkan ke OJK, dia punya harus lapor apa semua kita perhatiin. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi, benar harus punya mindset, kita harus pilih siapa nih. Nah, masuk ke Fantastic udah one step closer dari lower dari karena kita semua udah bantu untuk pilihin itu semua gitu. Oke, terima kasih Pak Hari. Ya. Iya, ada pertanyaan dari Pak Harjo, mungkin boleh langsung disampaikan Pak? Iya boleh. Begini Pak, saya mau tanya, bagaimana cara melihat laporan sebuah fund manager itu beneran atau memang yang di markup gitu? Karena kadang-kadang kan ada yang waktu yang window dressing kemarin itu kan ada beberapa fund manager yang ketahuan memoles memoles LK dia kan gitu. Bagaimana kita mengetahuinya itu? Ada semacam toolsnya enggak ya supaya kita sebagai investor mungkin tahu ini bohong apa enggak nih gini. Terima kasih. Oke. Thank you Pak Harjo. Sebetulnya itu yang tadi saya cerita barusan. Jadi untuk memoles itu sebetulnya nggak segampang itu manajer investasi memoles. Karena mereka melibatkan 3 pihak. Ya, pertama si manajer investasi, lalu pemegang produk lalu ada yang pembukuan nih namanya bank custody. Gitu. Jadi untuk memoles nggak segampang itu. Nah, jadi kalaupun kita kemarin dengar ada yang memoles seperti itu, kita bisa kita bisa tahu dari cara dia melaporkan ke OJK. Yang diminta itu seperti apa. Gitu. Dia comply nggak? Gitu loh. Jadi that's why sebenarnya di sana di Fantastic begituan kita terhindar dari yang seperti itu karena itu kita perhatiin banget gitu, kita nggak mau fund manager ngambil celah di
waktu pelaporan dan sebagainya gitu loh Pak. Mungkin itu bisa menjawab Pak Harjo. Jadi kalau dari sudut pandang kita, cara kita mengetahui dengan kita mempelajari compliance-nya mereka. Itu memang hal itu bisa saya bilang cukup banyak ya praktek seperti itu gitu. Itu makanya di Fantastic itu kita nggak banyak pilihan fundnya tadi yang seperti Pak Eri bilang gitu. Kita hanya sekitar 10-12 manajer investasi dengan satu manajer investasi belum memiliki beberapa produk. Gitu karena memang kita benar-benar kurasi ini nggak kita karena kita bukan platform untuk memprovide selengkap-lengkapnya bukan gitu. Kita pengen provide yang sebagus-bagusnya. Benar. Gitu Pak. Thank you. Supaya Thank you. iya, dari Pak Harjo udah ada pertanyaan lagi kah atau sudah cukup Pak? Terima kasih. Sudah cukup untuk sementara boleh ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Berarti memang Fantastic sudah bekerja sedemikian rupa supaya usernya nanti nggak perlu repot-repot lagi nyari-nyari MI, sudah dipilih yang terbaik. Bahkan dari cara mereka melaporkan laporan keuangannya aja kita lihat ya Pak ya. Oke, saya lanjut lagi pertanyaannya. Ini dari Mas Alfonsus Giovanni Crisanto. Bagaimana seharusnya kita bersikap jika terjadi isu terhadap manajer investasi? Kalau misalkan ada isu terhadap manajer investasi, apakah langsung redeem? Apakah baik langsung kita jual atau kita wait and see dulu? Kira-kira siapa nih yang mau jawabnya? Atau Pak Eri, boleh? Ya boleh, nanti ditambahin ya Pak Hari. Ya ini udah sering terjadi ya. Pertama kalau isu itu yang pertama namanya isu kita harus klarifikasi dulu ini isunya dari mana, bener atau tidak gitu kan, karena rumors ya hoax itu sekarang di mana-mana ya, kompetitor juga saling menjatuhkan, ada yang itu segala macam. Jadi pertama kali kita harus klarifikasi ya tentunya ke manajer investasi yang bersangkutan mungkin ya, atau ke orang-orang yang kepenting, ke regulator mungkin ya, yang harus mengklarifikasi apakah ini benar kejadian gitu. Nah, kalau memang ternyata memang kejadian, ya kita harus jelas-jelasnya minta penjelasan kepada MI dan kita melihat seberapa parah itu akan memberikan dampak terhadap perusahaan manajer investasi ataupun kepada produk kita. Nah, kalau memang itu nggak ada kaitannya, terus masih bisa diminimize risikonya, ya kita stay dulu aja. Tapi kalau memang itu dampaknya cukup berat ya, kemudian kita melihat itu ya kita harus siap-siap memiliki strateginya gitu. Apakah memang kita harus mulai bertahap keluar ya, atau kita udah siap-siap untuk untuk terus berkonsultasi ya. Yang penting dengan si manajer investasi terkait itu untuk bagaimana mereka mengatasi permasalahan yang dihadapi mereka gitu. Kalau sampai emang udah jalan buntu segala macam, jangan sampai kita juga nanti telat. Makanya untuk menghindari ini yang penting sebenarnya preventif lagi-lagi Pak. Jadi jangan sampai kejadian-kejadian ini bisa kejadian ke kita, dan yang begitu kita hadapi jangan dulu panik sehingga segala sesuatu diputuskan tanpa kita pertimbangkan hal-hal yang lain. Mungkin Pak Hari bisa tambahkan lagi Pak kaitan ini Pak. Oke, ya Pak, benar Pak. Jadi memang isu itu kita perlu klarifikasi nomor satu. Dan point out yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi itu kita mau kejadian misalnya kejadian di Fantastic atau di salah satu manajer investasi yang di dalam Fantastic gitu ya. Komunikasi antara investor dengan platform itu sangat penting gitu. Jadi itu sangat diutamakan. Apapun yang terjadi kita pasti usahakan yang terbaik untuk si klien gitu. Jadi jadi jangan sungkan-sungkan untuk konteks di platformnya gitu, siapapun itu platformnya, karena platform itu kan memang hadir untuk investor gitu ya. Nah, jadi ada satu hal lagi yang mungkin saya bisa cerita. Kadang-kadang kalaupun isu itu benar, jadi cara yang kita dengar itu kadang-kadang cuma kulitnya gitu. Kita mesti lihat lagi dalamnya apa yang sebenarnya terjadi. Itu dapat dengan namanya klarifikasi ke manajer investasi. Terkadang isu yang terjadi itu berasal dari itu salah laporan keuangan atau salah pelaporan markup produk dan sebagainya. Nah, kalau cuma isunya seperti itu, sebetulnya itu hanya akan sanksi-sanksi kecil untuk si manajer investasi dan tidak berdampak ke produk kita sendiri. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang seperti kemarin mungkin ada kasus-kasus besar
seperti Jiwasraya dan lain-lain, itu sebenarnya balik lagi kita bisa ketemu, lihat aja di dalam satu produk, isinya produk itu apa. Gitu. Itu sebenarnya faktor utama sih. Jadi kita pada saat membeli satu produk, kita mesti lihat isinya apa. Itu faktor utama. Jadi kalau misalnya yang lain-lain itu sebenarnya bisa berdampak sangat kecil. Gitu. Sanksi-sanksi administrasi atau sebagainya nggak bisa top up atau apa. Gitu. Jadi itu enggak. Yang kita takut adalah kalau misalnya produknya adalah produk bodong ternyata ya, produknya bermasalah, itu yang nggak jadi jual justru. Gitu ya. Semoga ini menjawab. Gitu. Jadi memang smart investor itu sangat kita kedepankan. Gitu. Kita masih perhatiin apa isi produk tersebut. Nah, ini kalau misalkan saya lihat antusiasme dari teman-teman banyak banget sampai ada 10 pertanyaan. Mungkin saya jadi 5 pertanyaan aja. Nanti teman-teman kalau misalkan kita bikin Fun Talk selanjutnya, boleh datang. Kalau misalkan ada pertanyaan sekarang yang masih belum dijawab, boleh bikin jadwal konsultasi di Fantastic. Nanti akan ada konsultasi dengan CFP-nya. Atau kalau misalkan kita adakan Fun Talk selanjutnya, bisa ditanyakan di situ juga. Pertanyaan terakhir, mungkin ini untuk Pak Eri. Dari Mas Ketut Adi Yogiswara. Ori bisa diperjualbelikan kembali di secondary market. Nah, boleh tolong dijelaskan maksud dari secondary market itu apa dan bagaimana masyarakat bisa mengakses market tersebut. Dan kalau bisa ada contohnya katanya, Pak. Ya, siap. Terima kasih, Mas Ketut. Jadi, seperti diketahui, surat berharga ini ya, ori ini termasuk yang jenisnya tradable ya, artinya bisa diperjualbelikan sebelum jatuh tempo. Nah, kapan waktu diperjualbelikan? Tadi saya bisa sampaikan itu setelah pembayaran kupon pertama. Jadi setelah kita beli, ada pembayaran kupon pertama, misalnya ori 21 ini kita settlementnya tanggal 27, kemudian nanti pembayaran kupon pertama tanggal 15 April. Nah, setelah tanggal 15 April ini 2002, kita udah bisa memperdagangkan. Nah, pasar secondary tadi itu yang dijelaskan adalah pasar di mana ori diperdagangkan setelah IPO. Kita sebutnya secondary ya. Pasal setelah IPO, itu kita sebutnya secondary market. Nah, kemudian di situ gimana caranya? Pertama, kita bisa mengakses ke platform yang menjual ori itu bahwa mereka sudah mempunyai kewajiban untuk memediasi setiap nasabahnya untuk melakukan penjualan ori tadi. Dan mereka akan menginformasikan harga dari ori yang ingin dijual oleh si nasabah. Nah, apabila nasabah mengakses platform tersebut dan angka bid dari harga pricing orinya sudah sesuai dengan apa yang diekspektasikan di si nasabah gitu ya. Ya udah dia bisa langsung melakukan instruksi ke platform bersangkutan. Nah, nanti prosesnya dilakukan oleh platform bersangkutan termasuk Fantastic ini, nanti kemudian settlementnya langsung ditransfer hasil penjualannya itu ke rekening yang sudah didaftarkan oleh nasabah gitu. Jadi semudah itu sih, nggak perlu pusing cari ke market kemana apa gitu. Jadi tinggal instruksiin aja ke platform yang bersangkutan. Semua udah menjadi menjadi kewajiban dari si mitra distribusi ya sebagai agen penjual ori ini untuk melakukan kewajibannya memediasi penjualan ori di secondary market. Gitu Mas Noah. Ya. Mungkin saya boleh tambahin sedikit Pak Eri. Oh ya, silakan Pak. Ya. Oke, jadi supaya gampang, saya mungkin pakai ilustrasi contoh sehari-hari aja ya. Misalnya, saya butuh uang nih, saya pinjam sama Mas Noah. Mas Noah, saya pinjam ya 1 juta. Nah, 1 tahun nanti saya pinjam 3 tahun. 1 tahun saya kasih bunga 100.000. Oke. Jadi si Mas Noah ini saya kasih surat utang nih. Mas Noah kasih saya uangnya. Nah, tengah jalan si Mas Noah ini, jadi surat utang ini akan saya bayarkan ketika jatuh tempo 3 tahun lagi gitu. Nah, tapi masalahnya si Mas Noah tengah jalan butuh uang nih. Dia punya dana darurat nggak bagus dia. Jadi dia butuh uang dia. Nah, jadi secondary market itu melambangkan Mas Noah mencoba menjual surat utangnya ke misalnya ke Mbak Desi gitu. Di sini misalnya Mbak Desi. Contoh. Nah, jadi itu namanya secondary market. Jadi Mbak Desi itu bisa membeli, tapi juga bisa terjadi tawar-menawar. Oke, kalau gitu saya cuma punya 900.000 nih, gitu.
saya punya 900.000, atau bahkan bisa naik kalau misalnya ternyata bunga yang saya berikan itu semakin menarik dibandingkan bunga bank gitu. Jadi secondary market itu terjadi proses tawar-menawar, bukan berarti Mas Noah jual balik lagi ke saya, enggak, karena kewajiban saya belinya nanti saya bayar utangnya 3 tahun lagi gitu. Nah, jadi proses itu terjadi di secondary market, ada marketnya di sekuritas-sekuritas. Nah, untuk nasabah-nasabah nggak perlu pusing, karena sebenarnya itu udah merupakan tanggung jawab kita gitu. Tinggal dikasih tahu aja ke kita akan teruskan, kita akan kabarin, oh ini ada yang mau beli di harga segini gitu. Benar Pak Heri gitu ya? Betul Pak Hari. Oh, ada pertanyaan tambahan? Boleh Pak? Boleh tanya lagi ya Pak ya? Saya Harjo ya. Saya boleh tanya lagi Pak? Saya Harjo dari Jambi. Boleh Pak Harjo. Pertanyaan terakhir mungkin ya Pak ya. Iya gini, seandainya saya punya dana, katakanlah misalnya 100 juta. Saya pengen returnnya itu misalnya per bulan sekitar 2 jutaan lah, itu gitu ya, untuk beli susu anak lah gitu ya. Tapi kira-kira amannya di mana? Di ori, di reksadana, atau di saham, atau di mana begitu? Kalau misalnya dari kita coba kita bedah ya Pak ya. Jadi ada uang 100 juta, kepengen punya return 2 juta sebulan kali 12 berarti 24 juta, kurang lebih 24%. Nah, itu lumayan tinggi, itu lumayan tinggi tuh Pak Harjo. Jadi enggak, maksud saya mungkin logikanya berapa? Artinya yang optimalnya berapa, yang amannya berapa? Enggak, misalnya supaya saya tahu nanti kalau misalnya jadi saya mungkin buka dari rata-rata pertumbuhan bursa kita ya Pak ya. Nah, jadi inflasi, kita dibanding dengan inflasi Pak, dibanding dengan inflasi, artinya kan sekarang kan pertambahan harga barang juga kan makin naik gitu. Jadi artinya dengan dana yang sedemikian itu, saya logikanya enggak terlalu ini muluk-muluk kan, logikanya saya dapat returnnya itu berapa, terus berbanding dengan inflasi yang sekarang itu, kalau saya punya dana sekitar misalkanlah sekitar 100-an juta gitu, bagaimana kira-kira, apa di mana bagusnya dari misalnya Pak Hari sendiri sarankan di mana, apakah di ori ataukah di reksadana ataukah di saham atau di apa, bagaimana gitu? Untuk bisa menjawab pertanyaan Pak Harjo, sebetulnya harus mengetahui tujuannya apa Pak. Betul, misinya. Jadi uang ini 100 juta itu memiliki target apa? Karena pemilihan produk itu bukan hanya tergantung dari profil resiko dari si investor. Tergantung uang ini mau free berapa lama dan untuk kebutuhan apa. Gitu. Kalau misalnya Bapak bilang 100 juta, ini untuk panjang 20 tahun, ya pasti saya akan arahkan ke pasar saham, Pak. Gitu. Tapi kalau misalnya 100 juta, biarpun ini profil risiko yang sama ya, saya agresif nih, risk taker, tapi ya, untuk 2 tahun aja, 1 tahun, 2 tahun, ya saya pasti arahin lebih ke ori gitu, Pak. Karena dalam hal ini, sustainability itu yang menjadi mindset. Gitu. Jadi kalau misalnya kita arahin ke saham dalam waktu 1 tahun, itu belum tentu sustain, Pak. Dan terlebih lagi, kalau itu untuk susu anak, Pak, saya ragu, Pak. Kalau misalnya sampai salah, marketnya kebetulan turun, masa anak nggak minum susu gitu kan? Nah, itu yang bahaya, gitu, Pak. Nah, gitu. Jadi tergantung nih, Pak. Bapak bilangnya untuk apa dulu nih? Kalau Bapak bilang asal buat beli susu ya, dan ini stabil dan di atas inflasi, ya saya arahin udah ori aja gitu. Kita per 3 bulan dapat return berapa gitu. Ini berapa ya Pak? 4% berarti memang nggak setinggi 4,41 per tahun. Ya. Jadi memang ini poin kedua yang perlu saya sampaikan. Jadi gini, benchmarking Pak. Ini buat teman-teman di sini semua. Jadi kita bisa tahu ini sound bodong atau enggak. Nah, kita lihat bursa. Bursa itu paling fluktuasi ya di instrumen yang dilindungi hukum negara Indonesia. Bursa itu memberikan fluktuasi paling tinggi dan memberikan return paling tinggi. Tapi risknya juga tinggi sekali. Itu aja sebenarnya rata-rata IHSG per tahun itu 15-20%. Rata-rata compounding rate yang memang udah outperform lah, yang bagus-bagus. Nah, jadi ketika ada yang bisa bilang, saya kasih 20% fix per tahun, nah itu kita harus question mark. Gitu. Itu hal pertama yang harus langsung kayak gitu Pak. Jadi ini bursa nih, isinya nih perusahaan-perusahaan seperti Astra, perusahaan-perusahaan seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, itu aja rata-rata pertumbuhan sekian.
Nah ini banding kasih 20, otomatis pasti mengandung resiko yang lebih tinggi lagi dibanding si ini gitu. Dan yang kita perlu tahu juga adalah kalau emang itu safe, katanya seperti yang menjual itu safe lah, ini pasti safe kayak ini. Ya nggak mungkin lah ya hal ini nggak dipakai sama si fund manager di dalam. Nah itu aja, karena kan fund manager pusing kan, putar otak setengah mati kasih kita return terbaik. Nah kalau emang ada yang safe enough dan high enough, ya pasti mereka pakai duluan gitu Pak. Jadi knowledge itu semoga bisa membantu Pak Harjo. Oh, terima kasih ya knowledge-nya ya. Oke. Jadi sustainable-nya perlu Pak ya. Iya. Ya. Oke. Mungkin sekian dulu tanya jawab dan presentasi kita hari ini, Fun Talks kita hari ini. Kalau saya lihat ini antusiasmenya besar banget ini dari teman-teman semua. Jadi kalau bisa follow IG Fantastic buat biar tahu kapan kita adain Fun Talks selanjutnya, Fun Talks episode ketiga. Udah kayak podcast. Nah, untuk nama-nama berikut mungkin boleh kirimkan email dan nomor telepon ke alamat email ini saya share di pesan. Yang pertama adalah Rizky Atmajiati. Orangnya masih ada kah? Yang kedua Aidil Fitra. Yang ketiga Alfonsus Giovanni Crisanto. Boleh di-share nanti, ini adalah pemenang RDPU sebesar masing-masing Rp100.000 dari Fantastic. Boleh di-share alamat email dan nomor handphonenya ke alamat email yang sudah saya share di pesan. Ya, ini untuk namanya. Mungkin sekian dulu Fun Talks kita pada episode kali ini. Mungkin saya sedikit rangkum. Jadi, apakah yang diperlukan untuk menjadi smart investor? Kalau yang tadi yang pertama itu adalah kita perlu mindset. Mindset kita ini fokus. Kita membangun kekayaan. Jangan kalau misalkan kita lihat ada orang lagi pamer kekayaan sedikit, terus kita tergoda atau apa, kita harus fokus. Kita fokus pada journey kita sendiri, pada perjalanan kita sendiri. Terus yang kedua, kita perlu mempersiapkan dana darurat. Supaya apa? Supaya jikalau nanti kita memerlukan dana, bukan investment yang kita jual, tapi kita sudah punya pengaman. Yang ketiga, kita perlu menemukan partner yang tepat. Supaya apa? Supaya perjalanan kita lebih nyaman, lebih aman. Oke, saya mewakili pembicara Pak Hari dan Pak Eri mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Demikian Fun Talks episode kedua kita kali ini. Semoga apa yang sudah di-sharing bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Salam sehat selalu. Selamat malam. Saya akhiri ya teman-teman. Terima kasih. Thank you semua. Thank you semua. Selamat. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Terima kasih.